6 perkara yang menyebabkan seseorang atau ada 6 golongan, 6 kelompok yang bakal masuk ke dalam neraka tanpa harus dihisab, qablal hisab. Maksudnya qablal hisab itu bagian daripada ancaman, meskipun sebagian ulama tidak sepakat dengan hadis ini dengan alasan memang hadis ini terlihat lemah dari sisi matan. Tetapi ulama lain ada juga yang memperkuat hadis tersebut. Maka bagaimana bunyinya? Sittatun yadkhulun nar qabla al-hisab. Ada 6 golongan yang akan masuk ke dalam neraka itu sebelum dihisab. Yang pertama, kata hadis Nabi, al-umara'u bil jur. Umara' bil jur. Salah satu hadis Nabi yang lain, man rufaqa'uka min ummati, kata Nabi ketika dialog dengan iblis itu. Man rufaqa'uka min ummati, siapa kawan kalian? Iblis, kata Nabi. Kawan kalian di hari kiamat itu siapa? Dari umatku, kata Nabi. Min ummati. Man rufaqa'uka min ummati yaumal qiyamah. Siapa kawan-kawan kalian di hari kiamat itu? Dari umatku, kata iblis. Kata Nabi kepada iblis. Iblis jawab. Satu di antaranya sultanan jur. Sultanun jur sama dengan artinya al-umara'u bil jur. Apa makna al-umara'u bil jur tersebut? Diartikan oleh para ulama, umara amir. Amir itu pemimpin. Pemimpin. Pemimpin yang zalim, pemimpin yang pendusta, pemimpin yang rusak, pemimpin yang tidak beradab, pemimpin yang pengkhianat. Maka dikatakan pemimpin yang zalim satu di antara 6 yang mendapatkan ancaman. Pertanyaan kemudian muncul. Apakah ini menjadi satu fenomena di akhir zaman? Bahwa lahir generasi-generasi yang akan menyebabkan pemimpin-pemimpin dari generasi tersebut yang memang memiliki karakter-karakter tersebut? Jawabannya iya. Karena memang prediksi baginda Nabi itu melahirkan, kata Nabi, generasi-generasi yang memang diktator. Di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW, al-khilafatu min ba'di 30 sana, 30 tahun setelah kepemimpinanku, kata Nabi, mulkun adud, jabbarian. Akan datang generasi-generasi yang akan memimpin itu dengan model kepemimpinannya monarki. Tapi dalam model kepemimpinan monarki tersebut justru ada yang lebih berbahaya. Yang lebih berbahaya lagi, sistemnya memang monarki, tapi diktatornya tinggi. Kadang monarki tidak ada masalah, kesejahteraan terjamin. Tapi kalau monarki tapi kesejahteraannya tidak terjamin, itu masalah, lebih buruk daripada Firaun. Ini poin penting. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang di antara kita ini pemimpin. Paling tidak yang kita pimpin itu rumah tangga kecil kita. Sebagai laki-laki itu akan memimpin rumah tangga dia. Dan dilarang bagi seorang pemimpin dalam rumah tangga itu berlaku tidak adil itu. Sangat dilarang sekali. Dan ancamannya sebagai seorang pengkhianat di hadapan Allah. Itu dalam lingkup yang kecil. Jadi karakter kepemimpinan itu memang wajib ada dalam setiap diri seorang laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tidak bisa diganti. An-nisa qawwamah 'alar rijal. Tidak bisa. Ayat itu tidak bisa diganti. Maka poin pentingnya wajib bagi setiap orang itu melahirkan generasi yang memiliki karakter jiwa pemimpin. Pemimpin yang seperti apa? Yang berdasarkan pada agama. Kalau kita lihat hari ini, akhir-akhir ini, banyak tanda-tanda akhir zaman yang disampaikan oleh para ustadz-ustadz yang memang mereka fokus di akhir zaman. Itu fakta dari cerita baginda Nabi, dari hadisnya. Menukil. Contoh misalkan, akan datang satu masa di mana dunia ini panas. Eropa sekarang sedang dilanda panas, Pak. Sebagian orang mengatakan dari sisi keilmiahan, tidak ada masalah, Pak. Mau dibahas secara ilmiah silahkan. Tapi itu perkataan Nabi.
Mau dibahas dari sisi keilmiahan, bahwa ini adalah fenomena-fenomena dunia, tidak ada masalah. Tapi dalam satu sisi, kita juga perlu memahami dari sisi agama. Apa pernah baginda Nabi menyampaikan, memprediksi keadaan itu? Yang kedua, Sungai Efrat mulai kering. Bukan kering lagi, Pak. Hampir tidak ada air. Dan itu bukan main-main. Artinya, dengan kemunculan tanda-tanda yang mengkhawatirkan, tanda-tanda yang dekatnya dunia ini dengan kiamat, maka seharusnya menjadi pandangan penting bagi orang mukmin, motivasi yang kuat untuk tetap taat beribadah. Maka perlu melahirkan generasi. Nabi mengatakan begini dalam riwayat yang lain. Banyaknya kerusakan di muka bumi. Pertanyaan muncul. Dalam hadis Nabi yang mengatakan ketika akan datang satu masa kerusakan di muka bumi ini banyak merajalela. Pertanyaannya muncul. Mengapa kok bisa kerusakan itu merajalela? Kalau kerusakan itu merajalela ada sebabnya. Ada. Pasti ada pelakunya. Siapa pelakunya? Dan siapa yang melakukan itu? Muslimkah atau kafirkah? Kalaupun muslim, mengapa muslim yang melakukan? Dan ini poin pertanyaan. Nah, disitulah kemudian prediksi Nabi itu terbukti jika seandainya manusia-manusia itu yang memang seharusnya mereka menjadikan agama sebagai dasar perbuatan mereka. Tapi ternyata tidak. Maka di sini Nabi mengatakan kedekatan hari kiamat itu semakin dekat. Kapan? Ketika kemaksiatan, kerusakan merajalela. Apa sebab? Karena orang-orang mulai memandang sebelah mata agama. Jadi ru'yatul Islamnya tak main. Kata guru saya, ru'yatul Islam itu apa? Ru'yatul Islam itu menggunakan dasar agama dalam kehidupan. Bahasa gaulnya Islamic worldview, cara pandang Islami. Nah, yang bisa membuat cara pandang Islami itu bukan pemerintah, bukan sekolah. Yang bisa membuat anak, istri, suami memiliki cara pandang yang Islami dikembalikan kepada perorangan di antara kita. Baru kita bisa melahirkan generasi. Baru kita bisa melahirkan pemimpin yang baik. Karena apa? Dari dasarnya kita bangun. Jadi hari ini bukan kita pesimis. Memang kita harus optimis. Tapi bagaimana kita bisa optimis sementara kita tidak memandang fakta kejadian? Itulah pentingnya mengapa kita memahami hadis-hadis akhir zaman tadi. Karena poinnya adalah kita harus membentuk generasi setelah kita. Itu yang pertama. Sultanun jur atau al-umara bil jur. Yang kedua, orang yang fanatik terhadap golongan. Kita lewati. Karena fanatisme terhadap golongan asbab kehancuran. Bergandeng tangan ini nampaknya sulit. Tapi itulah cita-cita. Wa'tasimu bihablillah jami'a wala tafarraqu. Berbeda-beda itu sudah sunnatullah. Berbeda itu sunnatullah. Cuma kalau harus berkelahi gara-gara berbeda itu bukan sunnatullah. Itu setan itu, Pak. Berbeda-beda itu sunnatullah. Karena tidak mungkin setiap orang sama, kelompok sama. Bapak Ibu tidak bisa merubah kenapa saya harus orang Minang, kenapa saya harus orang Jawa. Itu tidak bisa, Pak. Dan kenapa saya harus lahirnya di sana. Tidak bisa itu. Itu sudah menjadi musayyar. Yang sudah ditetapkan oleh Allah yang tidak bisa dirubah. Yang tukang setirnya Tuhan langsung. Tapi pertanyaannya, bisakah kita bersatu dalam agama? Bisa. Bisa, sangat bisa sekali. Nah, ini tidak bisa, Pak. Perbedaan itu maka disebutlah sebagian kalangan mengatakan al-ikhtilaf rahmah. Kata mereka, perbedaan itu adalah rahmat. Betul, perbedaan itu rahmat. Pertanyaannya bagaimana cara kita menjadikan perbedaan itu rahmat? Itu tugas kita. Maka kalau cara pandangnya sama, kalau dasarnya sama, agama, sama semua, Pak. Maka tidak ada namanya fanatisme. Fanatisme itu boleh. Yang tak boleh itu fanatik terhadap agama dengan cara yang bodoh. Taklid buta. Mengikuti fanatik dengan cara yang mohon maaf, bodoh. Yang nggak mengerti agama.
Jadi kalau dibilang fanatik itu tidak boleh, salah juga. Radikal itu penting, Pak. Radikal terhadap agama itu penting. Tapi yang dilarang itu radikalisme. Radikal itu penting, Pak. Semua kita ini radikal. Bapak Ibu sholat 5 waktu itu radikal namanya. Radikal itu apa? Indip. Mendalam dalam mengenal agama. Oh, itu wajib, Pak. Setiap agama mengajarkan orang menjadi orang yang ahli ibadah. Dan itu wajib. Maka Muslim juga begitu. Makanya kita ini perlu radikal dalam agama. Yang dilarang itu radikalisme dan ekstremisme. Radikalisme dan ekstremisme. Jangan mentang-mentang menjadi orang pemegang kekuasaan, pemegang masjid misalkan. Pokoknya tidak ada yang boleh menggunakan masjid ini selain daripada kelompok aku. Itu ekstrim tuh, Pak. Yang begitu itu ekstrim itu. Masjid ini bukan untuk manusia, rumah Tuhan yang bisa dipakai oleh siapapun kecuali pelaku pemakai masjid itu merusak dia. Itu wajar, Pak. Jadi fanatik itu jangan fanatik buta. Itu yang paling dibenci, Pak. Maka ada seorang ulama mengatakan, apakah Allah pernah membenci manusia? Pernah, Pak. Kapan ketika manusia itu lebih daripada Tuhan? Maka dibenci, Pak. Allah membenci perbuatan-perbuatan manusia yang melebihi daripada kapasitas dia sebagai seorang manusia. Nah, ini poin penting, Pak, bagi kita. Makanya Firaun itu dibenci. Bukan hanya dibenci lagi, Pak. Makanya Korun itu dibenci, Haman itu dibenci. Padahal orang cerdas semua, Pak. Orang pintar semua. Bagus. Secara kepemimpinan Firaun itu diakui. Secara kecerdasan Haman diakui. Secara tijarah, perdagangan, Korun itu diakui. Tapi mengapa? Ya gara-gara ngaku Tuhan itu, Pak. Menganggap diri dia paling baik di antara yang lain. Nah, itu sebabnya fanatisme itu dilarang. NU mengaku diri dia paling baik. Muhammadiyah mengaku diri dia paling baik. Perti begitu juga. Semua mengaku paling baik masing-masing. Sehingga mohon maaf, Pak, tutup pintu untuk bagi yang lain. Tidak ada kata bersama. Tidak akan ada, Pak. Karena selalu menganggap diri mereka paling baik. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau mereka membuka? Ada peluang untuk bersama? Ada. Egoismenya, Pak. Orang fanatik itu egoisnya tinggi. Maka masalah bagi kita. Dan itu, fanatisme itu satu di antara perbuatan yang dilakukan oleh iblis. Menciptakan fanatisme dalam kelompok, itu bagian daripada perbuatan iblis. Syaitan. Hati-hati, Pak. Makanya Allah membenci perbuatan tersebut. Yang ketiga, ada satu kelompok yang mohon maaf, dikatakan dalam hadis tersebut, ad-dahaiq bil juhal. Ini mohon maaf, Pak. Kata Nabi, pribumi yang tidak cerdas. Kalau bahasa bodohnya agak gimana sedikit. Tapi bahasanya memang juhal, Pak. Juhal itu artinya jahil. Jahil itu bodoh artinya memang. Jadi Bapak Ibu, umat muslim sekarang ini wajib pintar. Wajib pintar. Wajib pintar bukan dipintari. Dan bukan mintari. Wajib pintar. Pintar itu yang pertama yang harus mereka jadikan pintar dalam diri mereka itu agama dulu. Baru pintar akademik. Bapak Ibu, kita ini sedang dijajah orang. Kalau kita begini-begini aja, cuma gara-gara kunut aja kita masih berkelahi, orang sudah sampai dunianya sudah dunia intelektual, teknologi, kita masih berkelahi tentang kunut, sampai kiamat kita nggak akan bangkit, Pak. Udah selesai masalah kunut itu, Pak. Selesai. Perbedaan ikhtilaf itu selesai. Tinggal ngikutin masing-masing, Pak. Bukan tidak salah kita belajar, bukan salah kita belajar, betul baik, Pak. Cuma ketertinggalan kita jauh betul. Kalau hanya sekedar berpikir tentang hal demikian. Maka perlu generasi cerdas. Kita ini perlu, Pak, generasi ahli teknologi tapi Islamnya kuat. Dokter tapi hafal Al-Quran. Teknik dia tapi mengerti agama. Bukan hanya sekedar yang ngerti agama itu harus imam. Tidak. Ilmuwan muslim itu cerdas semua, Pak. Hafal Quran, agama kuat. Bapak sosialis misalkan, Ibnu Khaldun, itu cerdas, Pak, agamanya. Ibnu Rusdi ahli kimia dan fisika. Hafal Quran, Pak. Punya buku fikih 4 mazhab.
Tukang ahli pajak namanya Abu Yusuf, punya buku namanya Kharraj, dipakai di dunia, Pak. Ibnu Sina, tukang bedah, Pak. Ibnu Haytham, tukang buat sayap, Pak. Jadi bukan orang-orang seperti ini, bukan mereka bodoh dari sisi akademik, cerdas, Pak. Makanya dulu ada namanya Al-Hamra. Pada masa Abbasiyah itu dibuat Al-Hamra di Baghdad itu. Al-Hamra itu apa? Perpustakaan khusus. Dan perpustakaan itu dipelajari dari mana-mana. Datang semua orang dari berbagai macam negara, datang hanya untuk belajar agama. Pondasi utama yang mereka buat apa? Agama. Barulah kemudian melahirkan kecerdasan. Makanya orang barat sekarang, mereka mencontoh itu. Yang dibuat oleh siapa? Ibnu Rushdi. Diajarkan bagaimana menganalisa, bukan hanya sekedar menghafal. Diajarkan bagaimana seharusnya memutolaah, bukan hanya sekedar membaca. Diajarkan bagaimana menjadi orang yang ahli dalam meneliti, bukan hanya sekedar melihat. Itulah makna sesungguhnya daripada Iqra. Jadi Iqra itu maknanya dalam. Bukan hanya sekedar membaca, tapi mutolaah. Nah, kita perlu generasi yang begitu. Melahirkan generasi-generasi yang seperti itu. Kalau baca Quran tuh, mbok yo ditelaah sedikit-sedikit. Oh, ini tentang astronomi. Banyak, Pak, umat muslim, orang-orang barat yang mereka dari ilmuwan tapi masuk Islam karena mereka belajar Al-Quran. Dulu ada seorang anak raja, bukan anak raja, konglomerat, ahli di bidang perdagangan, digadang-gadangkan menjadi calon pengganti ayahnya. Ini anak satu-satunya laki-laki. Akhirnya anak ini sekolahlah di Harvard University, ketemulah dengan orang muslim. Yang ketika dia ketemu dengan muslim itu, dia lihat orang muslim ini baca buku, baca Quran. Dia penasaran apa itu, dicarinya Quran terjemahan pakai bahasa Inggris. Tahu Bapak Ibu apa yang terjadi? 1 bulan kemudian anak ini masuk Islam. Sampai beritanya sama orang tuanya, dibunuh anak ini. Karena anak ini bakal menjadi pengganti, tapi dia nggak mau. Dicabut sama ayah semua, fasilitas semua, apa katanya? Ambillah. Ditinggalkannya demi agama, Pak. Ditinggalkan demi agama. Tapi apa yang terjadi? Di tengah perjalanan, wafat, Pak. Nggak tahu dibunuh oleh siapa. Sampai hari ini. Itu misteri, Pak. Saya pernah baca sejarah beliau. Itu misteri sampai sekarang. Bahkan banyak, Pak, mohon maaf, orang-orang barat itu yang mempelajari Islam karena mereka menganalisa. Nah, kita butuh itu. Umat muslim sekarang lemahnya dari sisi itu. Kita hanya terpaku pada membaca dan menghafal. Tapi kita tidak bisa mendalami lebih. Itulah yang dipahami dan dipelajari oleh para ulama, sahabat, kemudian tabi'in, tabi'in pada masa dahulu sehingga melahirkan generasi-generasi yang cerdas. Kita butuh itu. Pribumi aslinya orang agamawan, kita umat muslim ini wajib cerdas. Tidak boleh tidak, Pak. Maka di akhir zaman orang cerdas wajib menampakkan diri. Hukumnya wajib. Dan tidak lagi boleh bersembunyi. Kalau ada ahli di bidang perpajakan dan lain sebagainya, wajib menampakkan diri. Mudah-mudahan 3 ini bisa kita pegang. Mudah-mudahan 3 ini bisa kita tanamkan dalam diri kita agar kita terhindar dari api neraka. Semoga Allah menjaga kita dan keluarga kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.